Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Fitriani. Saya dari mahasiswa STIE Latifah Mubarokiyah Suryalaya, Prodi Manajemen semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dr. Astri Riani Dewi, SPD MSI. Di sini saya akan membahas mengenai activity based management atau manajemen berdasarkan aktivitas. Dan inilah poin materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian manajemen berdasarkan aktivitas, dan yang kedua ada dimensi manajemen berdasarkan aktivitas, dan yang ketiga ada perbedaan ABC atau activity based costing dengan ABM atau activity based management. Dan yang keempat ada contoh soal serta pembahasannya. Dan langsung saja ke poin yang pertama. Di sini ada pengertian manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management adalah menata aktivitas untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan keuntungan perusahaan. Dengan menggunakan activity based management atau ABM, manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya atau to reduce cost, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. ABM dapat dipandang sebagai sistem informasi yang bertujuan untuk memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan yang berkelanjutan. ABM merupakan pendekatan yang terintegrasi atau terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh pelanggan atau customer value dan laba perusahaan yang dicapai dengan mewujudkan nilai tersebut. Sasaran utama dari ABM adalah untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas dan cost yang tidak memberikan nilai tambah, seperti yang pertama aktivitas yang tidak penting dan dapat dikeluarkan, dan yang kedua aktivitas yang penting tetapi tidak efisien dan dapat ditingkatkan hasilnya. Selanjutnya, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas. Model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan proses. Dimensi biaya atau cost dimension memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Tujuan dimensi biaya dalam memperbaiki akurasi pembebanan biaya, di mana biaya berbagai sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke objek biaya atau pelanggan. Dimensi proses atau process dimension memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas dilakukan, dan seberapa baik pelaksanaannya. Tujuan dimensi ini adalah mengurangi biaya. Dimensi ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban aktivitas, bukan pada biaya, dan menekankan pada maksimalisasi kinerja sistem secara menyeluruh, bukan pada kinerja secara individu. Dengan demikian, dimensi ini merefleksikan kemampuan untuk melakukan dan mengukur perbaikan berkelanjutan. Kemudian analisis aktivitas atau activity analysis merupakan analisis yang terdiri dari identifikasi aktivitas dan prosedur yang dibutuhkan untuk merubah material, tenaga kerja, dan sumber daya lain menjadi output. Aktivitas yang tidak memberikan kontribusi nilai selanjutnya akan dibuang atau dieliminasi, digantikan atau dikurangi. Activity based costing system banyak dikaitkan dengan masalah pengelolaan harga pokok produksi. Sedangkan pada konteks yang lain, activity based costing system mempunyai perspektif yang lebih luas dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia yang melaksanakan aktivitas tersebut dan mengonsumsi sumber daya perusahaan, dan perspektif tersebut disebut activity based management. Activity based costing menghasilkan informasi dan activity based management menggunakan informasi tersebut dalam berbagai rancangan analisis untuk meningkatkan hasil aktivitas secara berkesinambungan. Secara umum terdapat 4 cara dengan mana aktivitas dapat dikelola guna mencapai perbaikan dalam suatu proses. Yang pertama, pengurangan aktivitas.
yaitu mengurangi waktu atau usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, eliminasi aktivitas, yaitu menghilangkan aktivitas tersebut seluruhnya. Yang ketiga, seleksi aktivitas, yaitu memilih alternatif yang berbiaya rendah dari sekelompok alternatif. Dan yang keempat, berbagi aktivitas, yaitu membuat perubahan yang membuat berbagi aktivitas dengan produk lain menjadi mungkin untuk mencapai skala ekonomis. Selanjutnya, aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas yang bernilai tambah dapat menimbulkan terjadinya biaya yang bernilai tambah atau value add cost yang merupakan biaya yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Sedangkan biaya yang disebabkan oleh adanya aktivitas tak bernilai tambah disebut biaya tak bernilai tambah atau non-value add cost. Aktivitas dikatakan mempunyai nilai tambah apabila aktivitas yang harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, aktivitas tersebut menyebabkan perubahan keadaan. Yang kedua, perubahan keadaan tidak dapat dicapai dengan aktivitas sebelumnya. Dan yang ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Bila tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria aktivitas bernilai tambah tersebut, maka disebut sebagai aktivitas tidak bernilai tambah. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengeliminasi biaya yang tak bernilai tambah, baik dalam perusahaan manufaktur maupun dalam perusahaan jasa, adalah yang pertama, identifikasi aktivitas, yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis semua aktivitas-aktivitas penting organisasi. Yang kedua, identifikasi aktivitas-aktivitas yang tak bernilai tambah. Yang ketiga, memahami hubungan aktivitas, akar penyebab dan pemicu. Yang keempat, menetapkan pengukuran kinerja, secara kontinu mengukur kinerja dari aktivitas dan membandingkan kinerja dengan benchmark. Yang kelima, melaporkan biaya yang tidak bernilai tambah dengan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tak bernilai tambah dan melaporkan biayanya. Maka manajemen dapat bertujuan pada tujuan perbaikan proses dan mengeliminasi biaya tak bernilai tambah. Biaya tak bernilai tambah atau non-value add cost dapat dieliminasi tanpa menimbulkan dampak buruk dari kualitas produk, tampilan atau nilai yang diterima. Dalam kebanyakan manufacturing operation, tahapan dibagi ke dalam 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama ada process time, adalah jumlah waktu selama produk dalam aktivitas konversi. Yang kedua, inspection time, adalah waktu yang dihabiskan dalam pemeriksaan kualitas atau bahan mentah sebagian produk yang telah selesai atau barang jadi. Yang ketiga, move time, adalah waktu yang dihabiskan dalam memindahkan bahan mentah barang setengah jadi atau barang jadi dari suatu operasi produk ke yang lain. Yang keempat, waiting time, adalah waktu di mana produk setengah jadi menunggu tahap berikutnya dalam produksi. Dan yang kelima, storage time, adalah waktu di mana bahan mentah atau barang jadi disalurkan di stok. Pada prinsipnya, ABM merupakan manajemen berdasarkan aktivitas, yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari ABC untuk melakukan perbaikan. Dalam arti bahwa informasi ABC digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, baik untuk memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat untuk konsumen. Untuk poin selanjutnya yaitu perbedaan ABC atau Activity Based Costing dengan ABM atau Activity Based Management. Yang pertama, ABC menegaskan pada metodologi yang menghitung biaya dan kinerja dari aktivitas, sumber, dan objek biaya. Yang kedua, sedangkan ABM menegaskan sebagai keteraturan atau kedisiplinan yang memfokuskan pada aktivitas manajemen sebagai jalan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang muncul dengan menyediakan nilai tersebut. Aspek ABM. Yang pertama, eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. ABC menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan
untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Sehingga dengan ABC, manajemen dapat melihat adanya aktivitas yang tidak bernilai tambah sehingga dengan mudah dapat dieliminasi. Dan yang kedua, penentuan efisiensi dan efektivitas. Secara tradisional, akuntan lebih peduli dengan ukuran-ukuran kinerja keuangan, tetapi melalui ABM, evaluasi kinerja aktivitas-aktivitas diperluas dengan mencakup banyak ukuran non-finansial atau tingkat kerusakan produk, banyaknya keluhan pelanggan, jumlah pengerjaan ulang, dan lain-lain. Untuk contoh soalnya, di sini ada perusahaan collection busana menjual barang dagangan dengan menerima pesanan melalui situs webnya atau online. Beberapa aktivitas perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, mencetak formulir pesanan. Yang kedua, memeriksa ulang pesanan untuk memastikan akuransi harga dan total jumlahnya. Ketiga, persetujuan pembayaran dengan kartu kredit. Keempat, mengirimkan formulir pesanan pada penyedia untuk mengendalikan persetujuannya. Yang kelima, membuat salinan dari setiap pesanan yang dikirim ke bagian gudang. Yang keenam, mengambil dan mengepak barang yang dipesan. Dan yang ketujuh, menyurati pelanggan via email untuk memberitahukan barang sudah dikirim dan disertai ucapan terima kasih. Diminta kelompokkan aktivitas bernilai tambah tinggi dan aktivitas bernilai tambah rendah. Nah, untuk pembahasannya yang pertama yaitu mencetak formulir pesanan, itu termasuk ke bernilai tambah tinggi. Karena formulir pesanan yang mencatat nama toko, alamat, nama barang, jumlah, waktu pembelian, nomor order, dan detail lainnya. Untuk memastikan pelanggan mendapat seluruh barang yang sudah di-list, akan memudahkan pengecekan barang yang tersedia, dan akan memudahkan dalam melakukan transaksi. Yang kedua yaitu memeriksa ulang pesanan untuk memastikan akuransi harga dan total jumlahnya. Itu termasuk ke bernilai tambah rendah. Ya karena yaitu termasuk ke pengerjaan ulang atau penggerakan pengulangan yang tidak perlu karena dapat mengakibatkan pemborosan waktu. Seharusnya ketika sedang mengerjakan maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya agar lebih yakin atas apa yang kita kerjakan dan tidak akan terjadi pemeriksaan ulang. Dan yang ketiga, mengawasi persetujuan pembayaran dengan kartu kredit. Itu termasuk ke bernilai tambah tinggi. Karena guna memberikan keamanan transaksi jika terdapat transaksi mencurigakan atau digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka transaksi bisa dibatalkan, bahkan kartu bisa langsung diblokir. Transaksi bisa ditolak otomatis jika melebihi limit yang telah ditetapkan. Yang keempat, mengirimkan formulir pesanan pada penyedia untuk mengendalikan persetujuannya. Itu termasuk ke bernilai tambah rendah, ya karena proses yang berlebihan dalam mengirimkan formulir pesanan pada penyedia untuk mengendalikan persetujuannya tidak terlalu dipentingkan karena sudah adanya sistem pendelegasian. Dan yang kelima, membuat salinan dari setiap pesanan yang dikirim ke bagian gudang. Itu termasuk ke bernilai tambah rendah. Karena gerakan pengulangan yang tidak perlu karena dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan juga proses yang berlebihan. Yang keenam yaitu mengambil dan mengepak barang yang dipesan. Itu termasuk ke bernilai tambah tinggi. Karena mengepak barang atau packing sangat penting untuk melindungi produk agar kualitasnya tetap baik, kondisi barang tetap aman dan terjaga hingga sampai tujuan. Setelah di packing maka produk siap untuk dikirimkan. Dan untuk yang terakhir yaitu menyurati pelanggan via email untuk memberitahukan barang sudah dikirim dan disertai ucapan terima kasih. Itu termasuk ke bernilai tambah tinggi. Karena ucapan ini dapat mengerti kebahagiaan terhadap kepercayaan yang sudah diberikan oleh pelanggan karena telah memilih produk yang kita tawarkan. Ucapan terima kasih akan membuat pelanggan merasa dihargai, diapresiasi sekaligus dipedulikan, dan juga agar tidak terjadinya pelanggan berpindah tempat pembelian yang disebabkan munculnya perasaan pelanggan yang tidak dihargai.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.